Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Astriani Lestari, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syah Wasil Kediri dengan NIM 2520900243. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Canda Birawa Pare Kampus 4. Di kelas 10 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Selamat pagi. Pagi, sepeda. Kita berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini ya. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu absen dulu. David ada, Imam Rafi'i, Jihan. Ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk hari ini? Oh, Alif. Iya, semoga Alif segera sembuh dan bisa ikut pembelajaran kita ya. Ya, amin. Coba dicek kanan kiri kalian, apakah sudah bersih lingkungan kelasnya? Sudah ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini, gimana kalau kita tepuk-tepuk dulu biar kita lebih semangat. Siap? Ya. Oke. Yang pertama, tepuk tunggal, tepuk ganda. Ada yang tidak fokus? Tepuk ganda. Nah, oke, tepuk tangan buat kita semua. Biar kita lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Biar kita lebih semangat untuk pembelajaran pada hari ini ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa tetap setia membela negara kita. Oke. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Itu ada dalil tentang surat Al-Isra ayat 19. Ada yang mau membacakan? Baman. Dari ayat atau dalil yang saya sampaikan itu, kira-kira dalil tentang apa sih? Tentang iman, ya. Ayat di atas itu menunjukkan bahwa keimanan itu adalah kunci bagi usaha meraih kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena itu ada gambar yang pertama, itu kita berdoa. Berdoa kepada siapa? Allah yang memiliki kehidupan ini. Setelah itu, yang di tengah itu gambar kita sedang belajar, termasuk perilaku atau tindakan apa? Berusaha. Ketiga, itu mendapatkan keberhasilan. Betul sekali. Nah, dengan begitu, mengapa iman itu sangat penting bagi kehidupan kita? Karena kita percaya hasil kita usaha itu dari Allah. Betul sekali. Kalian buka HP masing-masing, sudah saya kirimkan untuk asesmen awal pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kalian kerjakan 5 menit ya. Itu nanti hasilnya untuk membuat kelompok pada pertemuan kali ini. Silahkan dikerjakan dulu. Bisa dilihat
Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu murid mampu menganalisis hakikat iman dalam Islam dan hubungannya dengan konsep tauhid atau yang kedua, murid mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya iman dan tauhid sebagai fondasi agama Islam. Kenapa sangat penting? Karena iman itu sebagai fondasi kehidupan kita, betul. Yang ketiga, murid mampu mengidentifikasi dalil nakli dan akli tentang hakikat iman dan juga tauhid. Terakhir, murid mampu menganalisis bagaimana cabang-cabang iman seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, itu diwujudkan dalam berbagai konteks kehidupan, yaitu di sekolah, di keluarga, dan juga di masyarakat. Kita masuk pada materi. Yang pertama tentang iman. Iman itu berasal dari bahasa Arab atau dari akar kata amara yu'miru imanan yang artinya yaitu beriman dan juga percaya. Iman itu percaya. Nah, dari bahasa iman itu adalah keyakinan, kepercayaan kita, ketetapan kita, dan juga keteguhan hati kita. Seperti itu. Nah, secara istilah, iman itu merupakan suatu ucapan, suatu perbuatan, suatu niat, di mana tidak akan sempurna keimanan seseorang jika salah satunya itu tidak dipenuhi. Jadi, ada berapa rukun iman? Ada 6 rukun iman. Pilar-pilar keimanan itu ada 6. Yang pertama, pilar iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Kenapa kita harus iman kepada Allah? Karena yang membuat kehidupan kita itu siapa? Allah. Oke, lanjut. Yang kedua, iman kepada malaikat. Oke, malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Kenapa kita harus iman kepada kitab Allah? Karena kitab itu menjadi pedoman bagi kehidupan. Yang keempat, Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Betul. Hari akhir dulu. Hari akhir itu ada berapa? Ada 2, yaitu sugro sama kubro. Itu adalah kiamat kecil dan kiamat besar. Kalau kiamat kecil itu artinya, contohnya ada gempa, ada banjir, itu merupakan kiamat kecil atau sugro. Kalau kiamat besar, kiamat kubro itu berarti berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia. Qadha dan qadar. Qadha dan qadar itu apa? Itu merupakan takdir. Takdir ada 2. Ada yang bisa dirubah dan juga ada yang tidak bisa dirubah. Selanjutnya, nah, tokoh pilar iman ini sebagaimana yang disebutkan pada surat An-Nisa. Situ bisa kalian baca yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, siapa? Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kenapa kok tersesat? Karena tidak ada pedoman hidup. Betul sekali. Tingkat keimanan tertinggi kita adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan lafal tersebut berarti kita selalu mengingat Allah. Betul sekali. Terus tingkat yang paling rendah itu ada 2 contoh gambar di sana itu. Yang pertama, yang paling kanan itu ada 2 anak mengambil apa? Duri. Betul, mengambil duri di tengah jalan. Terus yang tengah itu ada kakek-kakek tua memindahkan batu. Contoh 2 itu adalah yang paling rendah. Ketika kalian berada di
jalan, terus ada yang menghalangi jalan kalian atau menghalangi jalan seseorang. Dalil nakli tentang syu'abul iman. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah bersabda, iman itu ada 77. Lebih cabangnya, yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang atau yang paling rendah adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang lain di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Jadi ketika seseorang punya malu, berarti punya iman di dalam diri seseorang tersebut. Betul. Nah, dimensi dari keimanan itu ada 3. Yang pertama, ma'rifatul bil qalbi, yaitu meyakini dalam hati. Yang pertama adalah hati. Kenapa kok yang pertama hati dulu? Ya, apapun itu, tindakan kita yang pertama itu kita dasari dalam hati. Betul sekali. Yang kedua, ikrarun bil lisan. Yang kedua adalah lisan. Hati kita berucap yakin, kita pasti akan melakukan atau kita mengucapkan dulu. Habis mengucapkan baru yang ketiga apa? Amalun bir arkan atau mengamalkannya dengan perbuatan. Betul. Jadi yang pertama itu kita harus meyakini dulu dalam hati. Hati kita itu yakin, iman. Setelah itu kita mengucapkan apa yang akan kita lakukan. Habis itu kita tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan keimanan kita. Betul. Nah, tanda-tanda orang beriman yang pertama, jika mendengar nama Allah disebut maka bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat Al-Quran maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Contohnya ketika ada kumandang azan, apa yang kalian lakukan? Pergi tidur atau kalian pergi ambil wudhu untuk segera sholat ke masjid? Apa? Kalian pergi ambil wudhu, setelah itu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Dengan begitu, kalau ketika kalian sudah terbiasa, itu nanti pasti tidak akan terasa, akan menjadi kebiasaan. Betul. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Jadi, ketika kita usaha, kita bertawakal, kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Oke, anak-anak, kita sudah selesai mengenai materi yang saya sampaikan. Sekarang sesuai dengan asesmen awal tadi, kalian di tempat duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Silahkan. Setelah itu nanti saya akan memberikan LKPD ini mengenai pohon iman. Nanti kalian kerjakan, kalian tulis cabang-cabang imannya ada berapa. Terus di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan juga. Silakan dikerjakan ya anak-anak, waktunya 10 menit. Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Yang ini itu ada cabang-cabangnya ya. Nah, ini nanti diisi mengenai ada berapa cabangnya, ditulis. Setelah itu di akar-akarnya sini itu nanti ditulis dalilnya. Nah, yang ini fondasi keimanan. Fondasi itu merupakan sebuah untuk memperkuat ya, untuk memperkuat. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kelompok 4 kalian sudah mengerjakan. Sekarang kalian presentasikan ke depan hasil dari kelompok kalian. Kelompok pertama dulu, silahkan maju ke depan. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab suci. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Nah, berarti iman itu harus dibuktikan juga dengan tindakan nyata atau dengan perbuatan. Baik, beri tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar. Ketika kita punya iman, kita percaya akan adanya keesaan Allah untuk memperkuat iman. Mengapa tauhid menjadi inti dari keimanan? A. Tauhid adalah fondasi dari seluruh ajaran Islam. B. Tanpa tauhid, iman seorang tidak sah. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, betul sekali. Iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan sesuatu di Jalan. tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Iman kepada malaikat, 3. Iman kepada kitab, 4. Iman kepada rasul, 5. Iman kepada hari akhir, 6. Iman kepada qada dan qadar. Sudah. Ada yang ditanyakan? Jawabannya perbuatan dan iman. Surah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Dalilnya imanu ma'rifatin bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Yang artinya iman itu dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Hubungan antara iman dan tauhid sangat erat. Tauhid adalah inti dari iman. Iman mencakup keyakinan dan kepatuhan, sedangkan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah. Ada pertanyaan? Cabang iman paling tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu jawabannya gimana? Ya, oke, kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah sudah selesai presentasi. Kalian sangat luar biasa. Jadi poin penting yang dapat kita ambil dari hasil presentasi tadi itu apa? Tauhid adalah fondasi dari iman. Oke, betul sekali. Jadi sejauh mana kita memahami tentang ketauhidan dan juga keimanan tersebut? Apakah kalian sudah paham? Sudah? Alhamdulillah, sudah paham. Nah, jadi apa yang akan kita semua lakukan untuk memperkuat iman dan juga tauhid tersebut? Mendekatkan diri kepada Allah. Ada lagi memperbanyak berzikir, memperbanyak ibadah, ya, memperbanyak zikir itu untuk apa namanya? Memperkuat iman dan juga tauhid. Betul. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini apa saja anak-anak? Yang pertama, iman adalah keyakinan. Betul. Ya, betul sekali. Berarti antara 3, hati, terus lisan, dan juga perbuatan itu harus sinkron. Anak-anak pada pagi hari ini sangat luar biasa sekali. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian cari hadis yang menyebutkan cabang-cabang iman, ada berapa cabang iman tersebut, dan tuliskan pada buku tulis atau buku tugas kalian ya. Akhirul kalam, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita akhiri dengan ice breaking dulu. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Ayo, kita bersama-sama. Sekali lagi. Lebih bersemangat. Oke, selesai. Terima kasih. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.